Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Habibah dari PPG Universitas Ugris kelas 3 angkatan pertama. Saya di sini diberi tugas oleh dosen untuk mewawancarai pakar tentang permasalahan pembelajaran. Sekarang sebelumnya kita kenalan dulu sama Mbak Nadia. Lebih lanjutnya silahkan. Halo, saya Fatimah Nadia Korota Ayun, biasa dipanggil Nadia. Dan saya sekarang aktivitasnya itu menjadi dosen di UIN Wali Songo Semarang yang lebih kepada konsentrasi broadcasting. Jadi itu ada di dalam jurusan komunikasi penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, tapi konsentrasinya ke broadcasting. Terima kasih. Selanjutnya langsung saja ya Mbak Nadia ya. Maaf, ini manggilnya Mbak Nadia karena ini keponakan sendiri. Menurut Mbak Nadia, apa jika dalam pembelajaran tidak menggunakan perangkat yang lengkap itu efeknya apa? Oke, jikalau di dalam sebuah pembelajaran itu tidak ada dukungan dari perangkat lain atau tidak adanya perangkat pembelajaran, menurut saya itu kurang efektif ya, karena di zaman sekarang apalagi di era digital, itu segalanya sudah digitalisasi. Jadi kurangnya perangkat digital itu akan kurang juga menunjang pembelajaran dari seorang siswa terus juga guru. Karena yang pertama, dengan adanya media pembelajaran itu guru akan lebih mudah dalam mengajar ke para siswa. Begitu juga ke siswanya. Siswa akan lebih mudah untuk menangkap sebuah materi pembelajaran itu dibandingkan. Misalnya contohnya kalau zaman dulu guru itu tidak menggunakan media perangkat. Otomatis dia hanya pidato ya. Hanya satu alur, satu arus. Otomatis siswa itu cuma akan mendengarkan. Beda ketika guru itu menggunakan media pembelajaran, misalnya ada media kuis yang otomatis akan dua arah, siswa juga menjawab, guru juga. Mungkin media perangkat lain adanya media-media ice breaking, media yang juga menunjang semangat semangat siswa kayak gitu. Jadinya itu akan membantu meningkatkan semangat belajar siswa dan juga memudahkan guru itu sendiri. Dan juga bisa membuat anak itu lebih aktif. Betul, semangat otomatis ketika siswa semangat dia akan lebih aktif, dia akan lebih mudah menangkap sebuah materi dan pastinya dia akan lebih paham apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut Mbak Nadia, apa yang mempengaruhi semangat belajar siswa yang rendah? Semangat belajar siswa yang rendah. Jadi kalau ini sih saya sebenarnya lebih mengembalikan kepada siswa itu sendiri ya. Jadi kita harus lihat dulu nih sumber datangnya siswa itu. Yang pertama kan itu keluarga, ya keluarga itu. Dan Madrasah Ula itu siapa sih? Ibu. Ya itu tidak saya pungkiri karena saya juga seorang ibu. Jadi siswa itu pertama kali sebelum jadi siswa itu kan anak bayi lahir, itu siapa sih yang ngajarin? Orang tua. Setelah orang tua, keluarga. Nah, apa hal-hal penunjang lainnya itu pastinya ya kayak makanannya, lingkungannya, bagaimana kegiatannya sehari-hari, itu juga sebagai penunjang anak tersebut menjadi siswa yang mudengan atau enggak kayak gitu. Jadi sebelum menjadi siswa itu saya sorot ketika dia berada di dalam keluarganya pertama kali, menjadi saat dia bayi, kemudian saat dia balita, itu bagaimana pendidikannya dari orang tuanya, dari keluarganya. Kalau beda ya, saya juga cukup beberapa kali riset dari anak teman saya kayak gitu. Ketika orang tua yang cerewet itu akan membentuk karakter anak yang bagaimana, dan itu berbeda dengan orang tua yang tidak cerewet, yang pendiam itu karakter anak juga akan berpengaruh dari hal tersebut gitu. Nah begitu juga kalau misalnya siswa itu kalau tidak semangat belajar
Ya bisa jadi yang pertama itu karena keluarganya, karena lingkungannya, terus mungkin di sekolah itu dia merasa insecure pada teman-teman yang lain karena di awal itu dia tidak begitu diajari oleh orang tuanya, keluarganya, akhirnya di sekolah dia merasa kok saya kurang bisa ya, kok saya lebih tertinggal dibanding teman-teman saya ya. Nah itu juga menjadi salah satu sebab kenapa siswa itu tidak semangat belajar, karena pengalaman saya juga ketika dulu sekolah, kepercayaan diri itu timbul dari kebisaan kita. Jadi ketika kita bisa, ketika kita paham nih materi ini, paham nih guru menyampaikan apa, itu kita akan percaya diri. Beda ketika kita tidak paham, itu saya juga tidak akan percaya diri seperti itu. Nah itu yang membuat sebenarnya siswa itu lebih insecure daripada teman-teman yang lain. Makanya tidak dipungkiri ketika ada kelas yang dikelompokkan dari misal A, B, C, D, itu A adalah kelas yang unggul, B di bawahnya, C di bawahnya, karena ternyata itu berpengaruh gitu. Jadi kalau misal A itu orang-orang yang pintar biasanya kan gitu ya, itu mereka akan termotivasi untuk kalau yang pintar, sekarang yang kurang pintar malah dia ikut yang bisa jadi dia ikut yang tidak pintar, bisa jadi dia mungkin percaya diri untuk menjadi yang lebih pintar, tapi pintarnya dia tidak akan sepintar ketika dia di kelas A misal kayak gitu. Jadi cukup nih di sini saya sudah cukup paling unggul di antara yang lain gitu. Beda ketika dia ditaruh di A nih, ternyata saya di sini cukup tertinggal ya, jadi dia akan termotivasi untuk lebih belajar lagi gitu. Selanjutnya, mengapa siswa kurang memiliki minat membaca? Kenapa siswa kurang memiliki minat membaca ya? Yang pertama mungkin karena dari internal dulu ya, dari dalam dulu. Yang pertama mungkin karena orang tuanya, karena keluarganya. Jadi saya ambil contoh ya, kalau misalnya orang tuanya itu terbiasa untuk membaca, kemudian anaknya itu melihat, wah orang tua kok suka membaca, akhirnya dia akan terbentuk suka untuk membaca. Nah contoh lagi ada dari Prof. Shihab ya. Jadi beliau itu satu keluarga itu suka membaca, cucu-cucunya, anak-anaknya itu suka membaca karena memang dibentuk seperti itu karakternya. Jadi kalau misal mereka ulang tahun, kadonya adalah kado buku. Itu beda dengan kita, kalau misalnya kadonya kita kan mintanya jam, tas, kayak gitu ya boleh. Nah lah contohnya kita ambil dari Prof. Shihab, itu keluarganya suka membaca semua karena memang dibentuk seperti itu, dibentuk untuk mereka hobi membaca dengan kebiasaan-kebiasaan yang dibiasakan oleh orang tua dan juga keluarganya. Berarti mulai besok kita atau ibu-ibu yang lain kalau memberi hadiah anak diganti saja ya. Betul, ganti buku aja. Entah buku cerita atau buku apa yang buku bergambar, pokoknya buku. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya, menurut Anda mengapa siswa kok mengalami kesulitan dalam memahami abjad? Ya ini PR-nya guru-guru ya. Guru SD kelas 1 terutama, karena memang guru TK, guru SD ya, karena ini pengenalan dasar huruf abjad, pengenalan kata gitu ya, huruf menjadi kata itu kan dari guru dan juga guru TK dan juga guru SD. Jadi kalau saya kan terima beres ya, jadi mahasiswa udah bisa baca, kalau bisa ya hobi baca gitu. Tapi kalau SD ini bagaimana supaya siswa itu bisa membaca gitu, padahal dasar orang mau hobi membaca adalah bisa membaca dulu. Jadi perkenalan abjad dulu. Iya, pengenalan abjad itu kan adalah yang paling dasar. Orang bisa paham kata itu ya dari abjad, dari huruf. Nah, pengenalan huruf aja kadang-kadang kan masih sulit gitu dilakukan. Nah, itu bagaimana strategi guru-guru SD, guru TK itu untuk memotivasi siswa itu untuk bisa cepat gitu belajar abjad, menyusun kata, menyusun kalimat gitu. Jadi kayak yang sudah saya ceritakan boleh, bahwasanya pengalaman saya itu sangat tertanam ketika saya SD itu dari guru saya Bu Sophia, karena beliau menggunakan strategi yang menurut saya di tahun itu kok keren ya gitu, padahal itu di tahun 2001. Sekarang aja saya masih menganggap keren ya, ada guru SD yang sangat-sangat progresif gitu, sampai membuat strategi menyusun kata dengan diguntingi gitu kertas kotak-kotak kecil. Satu siswa itu disediakan banyak puzzle huruf bersusun gitu. Kemudian setiap mau pembelajaran, usai pembelajaran dia selalu
menyusun kata, menyusun kalimat, ayo, jadi orang tuh langsung keringet dingin. Kalau misal pas Sophia nyuruh kayak gitu boleh. Takut kalau pulangnya terlambat. Takut gitu pulang terlambat dan ibunya galak. 5 menit. Waktu habis gitu. Jadi ada yang belum sama sekali, ada yang wale-wale, ada yang kayak gitu. Jadi kayak ada yang sampai pipis-pipis di celana NC kan iya. Jadi wah. Tapi ternyata itu sangat ini terkesan gitu sampai sekarang. Gitu ya. Itu bisa buat contoh buat saya Iya, nanti. dibuat Dan ibu-ibu guru yang lain. Dan berikutnya, menurut Mbak Nadia, faktor apa yang membuat siswa itu kurang memahami materi yang diberikan? Mungkin apakah gurunya kurang apa gitu? Iya, pasti yang pertama kalau misal materi itu kan disampaikan guru. Bisa jadi gurunya yang kurang bisa untuk menyampaikan materi itu sedemikian mungkin. Nah, mungkin kurang adanya media pembelajaran atau media pendukung sekiranya supaya siswa itu lebih senang, lebih semangat, akan lebih mudah memahami, atau mungkin cara menyampaikan guru juga membosankan. Kadang kalau misal pertama paham, kemudian gurunya pidato, terus akhirnya lama-lama siswanya ngantuk, nggak paham, bisa jadi. Atau mungkin karena siswanya sendiri yang memang kurang minat belajar, bisa. Jadi lagi-lagi memang PR ya sebagai agen of change kita, maksudnya kalau kan agen of change ya kan guru, karena harus membentuk, merubah mindset anak-anak. Kalau saya mindset mahasiswa gitu, bagaimana supaya mereka bisa membentuk pola pikir yang semangat gitu untuk selalu belajar kayak gitu. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan yang terakhir ini, menurut Mbak Nadia, faktor apa yang mempengaruhi atau yang menyebabkan kurangnya kesadaran orang tua untuk bekerja sama antara guru dan orang tua untuk pembelajaran anak, biar anak itu aktif di sekolah? Iya, benar. Nah, ini yang dari tadi kita soroti ya, kita soroti bersama bahwa pendidikan parenting itu sangat penting. Karena kalau misal kita sudah siap mempunyai anak, ya kita harus siap untuk mendidik anak tersebut. Karena anak itu amanah. Tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk membentuk anak sebaik mungkin gitu. Kayak coro-corone malam gitu kan, tergantung yang membentuk. Mau dibentuk boneka, mau dibentuk batu, mau dibentuk bulat, mau dibentuk seindah mungkin. Itu bagaimana kita mengukir lah. Ini coro-corone ini tanggung jawab besar gitu. Ketika kita menjadi orang tua, ya kita harus siap membentuk anak tersebut sebaik mungkin. Masa ada orang tua pengen anaknya nggak bagus, kan nggak ada ya. Nah, tapi harus ada konsekuensi gitu. Jadi konsekuensi untuk kalau mau anaknya baik, anaknya cerdas, anaknya pinter jadi orang, ya kita harus mau bersusah-susah dulu gitu. Nggak mungkin dong kalau misal anak kita pasrah ke orang, terus kita tinggal piung kerja tanpa ada perhatian kita, piung ditinggal ke guru sekolah, terus pengen anaknya nanti tiba-tiba jadi presiden, misal cita-cita dia nggak bisa. Jadi Madrasatul Ula, pendidikan pertama itu memang dari ibu, kemudian dari orang tua, keluarga, lingkungan sekitar. Nah, baru nanti dibantu, ditunjang dengan guru sekolah. Kalau guru hanya membantu saja di sini. Betul. Di sini kalau saya itu menganggap guru itu sebagai orang yang membantu menunjang pembelajaran atau motivasi anak untuk selalu semangat belajar. Tapi pada dasarnya ya dari orang tua sendiri, karakter orang anak itu mau belajar, karakter anak mau baca itu kan pertama dari kecil ya, dari orang tua, dari keluarga. Jadi kalau misal dari awal anak-anak sudah suka belajar, suka baca, otomatis kan itu akan lebih mudah kan guru. Nah, berarti kan artinya guru itu datang untuk meneruskan atau membantu melanjutkan apa yang sudah dibentuk dari orang tua gitu. Jadi kan misalnya orang tua itu seharusnya tanya, misalnya ada PR enggak, paling enggak perhatian lah gitu. Perhatian antara orang tua dan guru itu biar kalau ada masalah dipertanyakan atau ditanyakan. Betul. Gitu. Nah, yang harus ditanggapi lagi adalah guru harus sering-sering bersosialisasi dengan wali murid ya. Karena banyak ya di desa-desa terutama itu orang tua yang menganggap hal ini masih hal tabu. Jadi hal yang ya wes anak cukup sekolah sudah dipasrah ke guru ya wes. Di rumah mau dia belajar mau enggak, mau dia kurang
kurang pinter cara-caranya gitu, itu menurut orang tua ya wes ono bocah kok saya bodoh, ono bocah saya minta, padahal tidak, itu dibentuk, itu harus ditunjang, harus dimotivasi oleh orang tua tersebut. Jadi mungkin sering-sering nih sebagai guru, karena guru lebih paham nih bagaimana untuk membentuk karakter anak gitu, lah sering-sering disosialisasikan terhadap orang tua, wali murid gitu. Banyak padahal ya wali murid yang masih muda kan sekarang, boleh wali murid masih muda dia selalu bawa gadget, dia selalu terbuka ya, open side gitu, untuk sumber-sumber yang dia bisa belajar bagaimana sih cara mendidik anak yang baik gitu. Tapi banyak yang tidak mengaplikasikannya atau mengimplementasikan dan memanfaatkan gadget tersebut gitu. Jadi yang sungguh disayangkan adalah itu, orang tua muda bisa baca, bisa lihat video, banyak visual ya sekarang ya, itu harusnya diterapkan ke anaknya, tapi kadang-kadang mereka cuma asik dengan dunianya sendiri menggunakan gadget. Lah itu mungkin disosialisasikan oleh guru lebih paham kan anak tersebut dan orang tua bagaimana untuk menjembataninya. Terima kasih. Kiranya karena sudah lama, saya cukupkan dulu. Terima kasih buat Mbak Nadia. Semoga dengan ini bisa menginspirasi terutama buat saya dan guru-guru yang lain. Amin. Terima kasih. Dan sekian dulu wawancara ini, saya tutup dengan bacaan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.